Non-formal education proudly present. Halo, kembali lagi bersama kami di podcast Cahunes. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sekar Fitrianingrum, mahasiswi pendidikan luar sekolah dari angkatan 2020. Nah, pada kali ini kita kedatangan salah satu narasumber dari angkatan 2019. Mungkin dapat memperkenalkan diri, Mbak? Oke, terima kasih kesempatannya. Kenalin, saya Anggita Yuntias dari angkatan 2019. Nah, pada podcast kali ini kita mau bahas terkait program MBKM MSIB nih. Nah, karena kan Mbak Anggita pada semester kemarin pernah mengikuti salah satu program MBKM. Bisa dijelasin sedikit, Mbak? Mungkin program yang Mbak Anggita ikuti itu program apa? Jadi semester kemarin saya itu khusus mengikuti program studi independen. Nah, program studi independen itu merupakan program di mana kita diberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kita, baik soft skill, hard skill kita melalui pelatihan dan kursus. Nah, untuk yang program yang saya ikuti kemarin, saya di PT Mari Belajar Indonesia Cerdas yang bekerja sama dengan Microsoft. Oke, nah motivasi Mbak Anggita itu sendiri mengikuti program studi independen itu apa sih? Mungkin biar teman-teman mahasiswa yang lain dapat memiliki motivasi juga buat mengikuti program studi independen nih. Oke, alasan saya mengikuti program studi independen yang pertama itu karena saya ingin mencoba sesuatu yang baru, karena sebelumnya saya belum pernah mengikuti program-program seperti ini, makanya mumpung ada kesempatan, akhirnya saya berniat untuk mengikuti dan ya akhirnya mendaftar. Nah itu waktu pendaftarannya itu sendiri susah nggak sih, Mbak? Mungkin alurnya apa aja? Mungkin bisa dijelasin sedikit? Oke, buat studi independen yang batch 2 kemarin, buat alur pendaftarannya yang pertama kita bisa membuat akun Kampus Merdeka dulu, bisa melalui web Kampus Merdeka. Terus kemudian kita melengkapi profil dan dokumen-dokumen yang di upload mungkin. Ya, dokumen-dokumen yang diperlukan seperti surat rekomendasi dari universitas ataupun jurusan, terus ada juga CV, terus ada transkrip nilai dan sertifikat-sertifikat pengalaman organisasi atau yang lainnya. Oke, nah pengalamannya Mbak Anggita sendiri ketika program studi independen itu berjalan tuh apa aja sih? Kayak mungkin bagi waktunya atau kan itu sama kayak kuliah ya? Ya. Nah, itu berarti Mbak Anggita masih kuliah di UNES juga atau cukup studi independen aja atau bagaimana? Mungkin bisa dijelasin, Mbak? Iya kan buat buat program studi independen ini kan direkognisi 20 SKS kan. Ya. Nah, jadi semester kemarin saya juga masih mengikuti perkuliahan di PLS. Saya itu mengambil metodologi penelitian dan keluarga berencana. Jadi ya harus pintar-pintar bagi waktunya yang pertama, terus juga kedua itu jujur di awal ikut program studi independen ini saya itu ngerasa kayak dikejar-kejar waktu karena belum bisa menyesuaikan diri kan. Soalnya di studi independen itu waktunya itu seperti kayak misal ya nggak ada waktu buat santai-santai gitu loh, kayak ya deadline-nya hari itu juga, makanya harus ngerjain tugas tepat waktu. Oke, nah manfaatnya program studi independen itu sendiri buat Mbak Anggita pribadi itu apa ya? Oke, kalau buat manfaat sih tentunya banyak ya. Yang pertama itu saya ngerasain kalau yang bukannya saya merasa sudah mendapatkan apa yang saya dapatkan, cuman saya kayak merasa kayak ya saya bisa menambah wawasan saya, keterampilan saya, terutama di bidang teknologi ya Microsoft. Terus juga mendapatkan relasi, karena di situ kan banyak sekali mahasiswa-mahasiswa dari seluruh Indonesia kan. Nah, terus juga saya
saya sangat bersyukur karena bisa mendapatkan sertifikasi yang mungkin itu tuh jarang buat bisa didapatkan gitu. Oke, nah buat rekognisi SKS-nya itu sendiri tuh dari studi independen ke mata kuliah pendidikan luar sekolah masuk gak sih Mbak? Kayak kan setiap ada program MBKM kan kita pasti ada struggle di rekognisi SKS ya. Nah itu dari Mbak Gita sendiri gimana rekognisinya? Sebenarnya sih buat rekognisi di mata kuliah pendidikan luar sekolah sebenarnya kurang linear ya. Cuman di sini saya mengambil studi independen itu yang bisa melengkapi matkul-matkul di pendidikan luar sekolah, karena di sini itu saya mengambil studi independen yang berbasis teknologi atau Microsoft. Jadi nantinya itu bisa digunakan dan dimanfaatkan buat pelengkap pendidikan mata kuliah pendidikan luar sekolah. Contohnya itu seperti ada Microsoft Word, Excel, PPT kayak gitu kan, bisa buat mengembangkan pembelajaran buat pendidikan luar sekolah sendiri kan, seperti itu. Iya, berarti menurut Mbak Anggita sendiri nih program studi independen apakah efektif gak sih kalau diikutin sama mahasiswa pendidikan luar sekolah? Karena kan tadi Mbak Anggita bilang kayak agak susah ya rekognisinya karena berbasis teknologi, sedangkan kita kan dari pendidikan. Sebenarnya efektif atau tidaknya itu tergantung individu masing-masing ya. Kalau misalnya kita menjalankan dengan penuh tanggung jawab, keseriusan, keikhlasan, pastinya juga mendapatkan hasil yang terbaik juga. Kalau di sini efektif buat rekognisi mata kuliah di PLS sebenarnya masuk-masuk aja sih, soalnya di studi independen yang saya ambil itu masuknya masih ke berbasis pendidikan juga. Jadi untuk mengembangkan pendidikan di abad 21 nanti. Oh iya Mbak, buat pembelajarannya itu sendiri di PT Mari Belajar itu kayak gimana sih Mbak? Jadi pembelajarannya itu dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama ada sesi sinkron, yang kedua itu ada sesi asinkron. Nah, jadi sesi sinkron ini tuh kayak tatap muka melalui Zoom, Microsoft Teams kayak gitu. Nah, buat asinkronnya sendiri itu seperti penugasan. Jadi setelah sesi sinkron selesai dilanjut langsung dengan sesi asinkron kayak gitu. Buat penugasannya itu sendiri tuh kayak gimana sih Mbak? Kayak bentuk-bentuknya. Kalau di kita kan rata-rata penugasannya kayak tugas biasa gitu ya, teori terus dijawab gitu. Nah kalau dari Mbak Anggita sendiri di studi independen itu kayak gimana sih penugasannya? Oke, kalau penugasannya itu tuh masing-masing ya, karena di studi independen yang saya ikuti ada 12 materi. Nah, ada materi yang teori, ada materi yang praktek. Jadi kalau misalnya seperti Microsoft Word, Excel, PPT, jadi penugasannya itu langsung praktek. Saya tahu ya kayak yes. Oke, nah kesan Mbak Anggita sendiri setelah mengikuti program studi independen ini apa ya Mbak, kalau boleh tahu? Oke, kalau buat kesannya sih saya merasakan gimana ya, sangat bersyukur karena bisa mendapatkan kesempatan yang sangat baik ini. Karena di situ saya bisa menemukan banyak relasi, terus juga hard skill, soft skillnya jadi nambah, pengetahuannya juga. Terus buat harapannya semoga aja buat teman-teman yang nantinya bisa dan mau buat mengikuti program Kampus Merdeka, sebaiknya memilih yang yang linear dengan mata kuliah pendidikan luar sekolah, biar nantinya itu biar tambah mantap gitu loh kita kuliah di pendidikan luar sekolah gitu sih. Oke, nah karena kita udah sharing-sharing cukup banyak nih terkait program MBKM Studi Independen, saya ucapkan terima kasih juga kepada Mbak Anggita yang udah sharing-sharing sama teman-teman. Cukup sampai di sini podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast Saunes selanjutnya. Dadah.